Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Eviana. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang identifikasi dan penilaian resiko. Teman-teman, apa sih artinya pengidentifikasi penilaian resiko itu? Jadi, pengidentifikasian resiko adalah suatu proses dengan mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi properti, liability, dan personal exposures sebelum terjadinya peril. Jadi, yang diidentifikasi adalah peril yang dapat menimpa harta milik dan personil perusahaan serta kewajiban yang menimbulkan kerugian. Yang sangat penting bagi seorang manajer resiko, sebab seorang manajer resiko yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan dapat menyusun strategi yang lengkap untuk mengulangi semua kerugian potensial tersebut. Oke, yang kedua ada prinsip-prinsip pengidentifikasian resiko. Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan daftar kerugian potensial antara lain ialah 1. Data-data dari perusahaan-perusahaan asuransi. Yang kedua itu ada informasi dari Badan Penerbitan Asuransi. Dan yang ketiga, informasi dari Asosiasi Manajemen Amerika atau disebut dengan AMA. Jadi yang keempat ada informasi atau role dari kepolisian. Oke, lalu di sini ada manfaat daftar kerugian potensial. Yang pertama, sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat, yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar. Yang kedua, meningkatkan manajemen risiko tentang kerugian-kerugiannya. Yang ketiga, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi resiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Klasifikasi kerugian potensial. Seluruh kerugian potensial yang dapat menimpa setiap bisnis pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada kerugian atas harta kekayaan. Yang kedua ada kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain. Yang ketiga ada kerugian personil. Kerugian atas harta kekayaan meliputi kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan kerugian atas pendapatan. Kerugian langsung itu dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril. Kalau yang tidak langsung, kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi. Kalau kerugian atas pendapatan misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi. Nah, yang kedua, kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contohnya, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan yang ada oleh kesalahan pengemudinya. Yang ketiga, ada kerugian personil, yaitu kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan ke perusahaan. Contoh, kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia tua dari karyawan atau pemilik perusahaan. Ketiga, ada kerugian yang menimpa keluarga karyawan akibat kematian, ketidakmampuan, dan pengangguran. Metode pengidentifikasian resiko. Pertama ada daftar pertanyaan, yang kedua laporan keuangan, ketiga flow chart, keempat inspeksi langsung, kelima interaksi dengan pihak luar, keenam analisa terhadap kontrak-kontrak, ketujuh membuat dan menganalisa catatan, dan terakhir analisa lingkungan. Lalu di sini ada studi kasus. Studi kasus yang saya ambil ialah Bank Syariah. Jadi profilnya Bank Syariah ialah sejak 14 Desember 2004, Bank Indonesia atau BI membekukan kegiatan usaha atau BKU PT Bank Global Tbk sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang. Terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Apa jadinya kalau mereka di PHK? Jelas akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real.
Kasusnya adalah pertama, terus memburuknya kondisi keuangan bank global. Kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus atau Special Surveillance Unit pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Ketiga, Direksi Bank Global tidak menunjukkan iktikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Keempat, direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Nah, untuk solusinya ialah PI sebagai perusahaan terbuka, semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance. 2. Seperti dilansir Investor Daily Online bahwa kehancuran Bank Global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antar pengelola Bank Global dengan produsen aset manajemen PAM. Yang ketiga, kasus Bank Global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Yang keempat, kasus Bank Global mencerminkan lemahnya pengawasan BI dan Bapepam. Terima kasih untuk perhatiannya semua teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja.